Bab 389. Aku tidak mau berkencan denganmu. Bahkan keluarga Perkins yang kaya raya tidak mampu membeli cincin berlian itu. Nora juga tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia tidak menyangka cincin berlian ini sangat mahal. Sean dengan jelas mengatakan padanya bahwa harganya tidak mahal. Dan ternyata harganya 2,1 miliar. Nora segera menurunkan tangannya, merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman memakai cincin berlian semahal itu. Anggota keluarga Perkins saling memandang dan tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan mengantar Sean kembali ke kamar untuk istirahat. Nora terdiam selama beberapa detik sebelum mendorong Sean masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Lama setelah Nora dan Sean masuk kamar, perlahan anggota keluarga Perkins mulai tersadar. Apa aku sedang bermimpi? May menarik napas dalam-dalam dan memandangi pintu kamar Sean. Dia bertanya di dalam hati. Ini memang bukan mimpi. Ingram membetulkan posisi kacamatanya dan berkata dengan suara pelan. Apa-apaan ini? May jadi semakin tercengang. Sementara Nyonya Perkins dan yang lainnya juga merasa bingung. May, apa yang terjadi? Dari mana Sean mendapatkan semua uang ini? Bukankah kamu bilang Sean itu miskin? Satu-satunya yang dia miliki adalah koper kecil yang rusak dan di dalamnya sama sekali tidak ada uang. Namun sekarang apa yang terjadi? Sambil memandang May, Nyonya Perkins mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Namun, May juga tidak tahu jawabannya. Nyonya Perkins, aku tidak tahu. Namun akhir-akhir ini, aku bisa merasakan Sean berbeda dari sebelumnya. May menggelengkan kepala sebelum menjelaskan dengan suara pelan. Setelah May mengatakan itu, anggota-anggota keluarga Perkins hanya terdiam. Nyonya Perkins mengubah sedikit kesannya terhadap Sean. Dibandingkan dengan cincin berlian mahal yang Sean beli untuk Nora, Nyonya Perkins lebih menghargai hal-hal yang lain. Sean berhasil merebut hotel itu dari Hawk dan menyewa untuk dirinya sendiri. Bahkan Hotel Lakeside berani untuk menyinggung Hawk demi Sean. Masalah ini pastinya lebih rumit dari yang terlihat. Tim eksekutif Hotel Lakeside tidak mungkin sama sekali berani menyinggung keluarga Eason. Bagaimanapun juga, mereka selalu memprioritaskan keuntungan. Namun, karena mereka berani menyinggung keluarga Eason, itu artinya bagi tim eksekutif Hotel Lakeside Sean lebih penting. Semakin Nyonya Perkins memikirkannya, dia semakin bingung. Bagaimana bisa Sean tiba-tiba menjadi lebih berpengaruh dibandingkan keluarga Eason? Semakin keluarga Perkins memikirkannya, hal itu semakin membingungkan. Nyonya Perkins ingin bertanya kepada Sean, tetapi terlihat jelas Sean sama sekali tidak ingin berbicara dengan mereka, maka untuk saat ini dia harus menyerah. May, jika kamu ada kesempatan tanyakan semua masalah ini pada Nora. Ujar Nyonya Perkins kepada May setelah terdiam selama beberapa detik. Akan kutanyakan Nyonya Perkins. May segera mengangguk sebagai jawaban. Setelah Nyonya Perkins dan anggota keluarga lainnya sudah bertemu dengan Nora, maka tidak ada gunanya lagi untuk berada di sini. Sehingga mereka pamit dan pergi. Di dalam kamar. Ketika Nora mendorong Sean hingga ke tepi ranjang, dia segera mengangkat telapak tangannya. Mengamati dengan seksama cincin berlian di tangannya. Sean, kamu bilang harga cincin berlian ini tidak mahal. Yang pasti, Fanny tidak akan sengaja mengatakan bahwa barangku itu mahal. Apakah benar harga cincin ini 2,1 miliar rupiah? Semakin Nora memikirkannya, dia merasa semakin takjub. Dia bahkan ingin melepas cincin itu sekarang juga. Itu memang tidak mahal. Uang bukanlah apa-apa dibandingkan denganmu. Sean berdeham ringan dan menjawab.
Nora merasa sangat tersentuh ketika mendengarnya. Kemudian, dengan perlahan dia duduk di kursi. Kamu sebelumnya telah mengatakan kepadaku akan menceritakan semuanya pada tanggal 9. Jadi, apa kamu siap menceritakan semuanya sekarang? Nora duduk tegak dan menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Maksudku, jika kamu setuju untuk berkencan denganku, kamu akan menjadi orang terdekat dan paling terpercaya yang kumiliki. Jika begitu, aku tidak akan merahasiakan apapun darimu. Jadi, sekarang kamu sudah setuju untuk bersamaku? Sean tersenyum. Kamu! Nora tersipu dan entah kenapa merasa marah. Sean tidak mengerti maksud Nora. Nora tidak menyangka Sean akan mengajukan pertanyaan itu lagi dengan sangat lugas. Nora terlalu malu untuk menjawabnya. Aku tidak mau berpacaran denganmu. Jadi, bukan masalah jika kamu tidak ingin menceritakan semuanya. Aku tidak akan setuju denganmu apapun yang terjadi. Nora cemberut sambil pura-pura marah. Ya, aku tidak punya banyak pilihan sekarang. Jadi, aku akan menceritakan semua tentang diriku pada kekasihku. Sean tersenyum sambil menggoda. Katakan sesukamu. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan ceritamu. Setelah mengatakan itu, Nora langsung berdiri dan hendak berjalan menuju pintu. Namun, saat akan menyentuh gagang pintu, dia berhenti. Kamu berjanji akan menceritakan semuanya padaku? Sambil membelakangi Sean, Nora bertanya dengan suara pelan. Bab 390, Masa Lalu. Tentu. Sean mengangguk. Bagus. Aku berjanji akan berkencan denganmu, jadi ceritakan tentang kisahmu. Nora memberanikan diri untuk berbalik dan duduk kembali di kursinya. Sean merasa Nora manis. Meskipun dia ingin menggodanya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nora adalah seorang gadis yang kuno. Maka, Nora telah berusaha keras untuk mengatakan setuju berkencan dengannya. Tanyakan saja apapun yang ingin kamu ketahui. Sean duduk di kursi rodanya dengan kedua tangan bersilang. Dia mulai serius. Nora ingin mengajukan pertanyaan langsung, tapi kemudian dia ragu-ragu. Dia jelas punya banyak pertanyaan dalam benaknya, tapi pada saat itu, dia merasa dia tidak bisa menanyakan semuanya. Jadi katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan uang itu sebenarnya? Nora terdiam selama beberapa detik sebelum mengajukan pertanyaan pertamanya. Ini adalah keraguan terbesarnya. Lagi pula, Sean sudah membeli mobil dan rumah pada saat periode waktu itu dan juga telah menyewa seluruh hotel Lakeside. Dari mana Sean mendapatkan semua uang itu? Semua uang itu milikku. Sebagian diberikan kepada aku oleh Draconia, dan sebagian lagi aku mendapatkannya sendiri. Sean menatap Nora dan berkata dengan sikap yang sangat serius. Apa maksudmu? Untuk sesaat, Nora tidak mengerti maksud Sean. Uang itu diberikan kepada aku oleh para eselon atas Draconia. Aku hidup bersama para prajurit sebelumnya, seperti yang kamu tahu. Dan sebagian uang itu adalah hadiahku karena memenangkan pertempuran. Apa yang dikatakan Sean memang benar. Namun, bagaimanapun juga Nora tidak tahu apa-apa tentang militer. Jadi dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Sean. Pokoknya kamu dapat uang itu secara legal, kan? Nora mengangguk dan memastikan lagi. Ya. Sean mengangguk dalam-dalam. Oke, aku percaya padamu. Nora mengangguk dan tidak curiga apa-apa lagi tentang Sean. Jadi bagaimana kamu menyewa Hotel Lakeside? Aku benar-benar tidak percaya tim eksekutif Hotel Lakeside rela menyinggung keluarga Ethan untukmu.
Nora merenung selama 2 detik sebelum mengajukan pertanyaan lagi. Karena aku punya uang. Dan juga, Hawk tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak pernah takut pada Hawk, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sean mengangkat kepalanya perlahan dan menyebut Hawk dengan tak acuh. Theo telah sedikit menggambarkan keluarga Ethan pada Sean sebelumnya. Seorang prajurit kota Riverfall bernama Bobby Rickman mendukung keluarga Ethan. Mungkin mereka adalah kerabat. Dahulu ketika Sean sedang memimpin, garnisun kecil dari seorang anggota seperti Bobby bukanlah apa-apa. Jangankan Bobby, bahkan bosnya Bobby saja harus patuh kepada Sean. Apa identitasmu sebelumnya? Saat Nora mendengar Sean mengatakan hal itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius setelah beberapa detik terdiam. Sean menatap mata Nora saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan begitu saja. Namun saat menghadapi Nora, Sean benar-benar tidak ingin menyembunyikan terlalu banyak rahasia darinya. Sean juga percaya Nora akan menjaga rahasianya. Maka, setelah ragu beberapa detik, Sean perlahan duduk tegak. Aku pernah menjadi jenderal terhebat dengan bintang 9 di Angkatan Darat di Barat Laut, memegang kekuasaan besar dan memimpin jutaan tentara. Ketika Sean mengatakan itu, Nora perlahan membelalakan matanya. Ini adalah sesuatu yang Sean pernah katakan padanya, tapi dia tidak pernah mempercayainya. Namun kali ini, Nora justru tidak mau mempercayainya. Tidak mungkin. Kamu masih sangat muda. Kakekku bergabung di Angkatan Darat selama bertahun-tahun, dan aku mendengar dari nenekku bahwa kakek hanya memimpin 200.000 pasukan, tapi kamu... Nora menggeleng perlahan setelah beberapa detik terdiam. Aku adalah seorang yatim piatu. Namun kemudian, aku diadopsi oleh ayahku yang budiman. Dia membuatku bergabung dengan angkatan bersenjata. Sejak kecil aku telah tinggal di lingkungan militer. Aku memulai pelatihan militer pada usia 10 tahun dan secara resmi terdaftar pada usia 15 tahun. Aku tak terkalahkan di medan perang. Dan pada usia 20 tahun, aku menjadi jenderal terhebat bintang 9. Sean perlahan mendongak saat banyak sekali kenangan melintas di benaknya. Dan perasaan Nora campur aduk saat mendengarnya. Jika apa yang dikatakan Sean benar, dia pasti sangat hebat saat itu. Lalu mengapa kamu kemudian? Nora bertanya dengan ragu-ragu. Dia takut membangkitkan masa lalu Sean yang menyedihkan. Tidak ada yang istimewa. Kemudian, ayahku yang budiman terlibat dalam penyergapan musuh dan terbunuh di medan perang. Dalam keadaan marah, aku memimpin 1 juta tentara, melakukan perjalanan sejauh 4.023 km melintasi sungai dan gunung, menaklukkan daratan-daratan yang hilang, dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya untuk membalas dendam ayahku yang budiman. Namun, setelah pertempuran besar itu, aku ambruk karena kelelahan, tanpa menyadari temanku yang terpercaya akan mengambil kesempatan untuk diam-diam meracuniku agar bisa mencari kekuasaan dan merebut tahta. Untungnya, kepala pengawal pribadiku, yang tetap bersamaku, tidak bersekongkol dengan pengkhianat itu dan melawan pengkhianat itu untuk menyelamatkanku. Aku adalah seorang yatim piatu tanpa keluarga. Ketika pengawalku mengingat kontrak pernikahan yang telah dibuat Tuan Zephyr untukmu dan aku, dia menemukan cara dan mengirim aku ke sini. Sean perlahan mengalihkan pandangannya dan nada bicaranya tenang. Ketika dia baru saja mendapatkan kembali kesadarannya saat itu, dia akan selalu menggertakkan giginya karena benci setiap kali dia menyebut Odem. Namun sekarang, dia sudah bisa menceritakan masa lalunya dengan tenang. Benarkah begitu? Mata Nora melebar dan dia terharu. Apa yang aku katakan itu benar. Sean menatap Nora dengan tulus dan serius. Bab 391, Perbedaan-perbedaan.
Nora menatap mata Sean ketika banyak sekali pikiran melintas di benaknya. Dia akhirnya mempercayai semua yang Sean katakan. Seberapa tangguhkah sebenarnya Sean hingga pernah berada di antara para prajurit? Namun ketika Nora melihat kondisi Sean saat ini, hatinya terasa sakit. Tidak, aku tidak akan percaya. Nora menggertakkan giginya sedikit. Dia lebih suka Sean hanyalah orang biasa saat itu. Betapa sulitnya perbedaan besar ini untuk ditanggung. Bahkan Nora, seorang pengamat, akan luar biasa sedih, apalagi Sean sebagai korbannya. Karena itu, Nora lebih memilih untuk tidak mempercayainya. Sean menatap mata Nora beberapa detik dan tiba-tiba mengerti pikiran Nora. Setelah itu, dia menggelengkan kepala tak berdaya. Bahkan jika Nora mempercayainya, apa yang bisa dilakukan selain patah hati? Di masa lalu, Sean adalah jenderal terhebat bintang 9, melindungi negara dan memimpin jutaan tentara yang gagah berani. Sean bisa menghancurkan sebuah kota hanya dengan satu perintah. Namun itu masa lalu. Sekarang, dia hanyalah seorang pria biasa. Meskipun masih ada Theo dan Bane bersamanya, dia tidak lagi memiliki kekuasaan yang nyata. Nora, aku mengatakan ini padamu bukan untuk membuktikan apapun padamu. Aku hanya tidak ingin merahasiakan apapun darimu. Sean menatap Nora dan berbicara sambil menggeleng pelan. Jika kamu benar-benar sehebat yang kamu katakan, Draconia tidak akan meninggalkanmu. Draconia selalu sangat menghargai orang-orang di militer. Jika kamu telah melayani Draconia dan berkontribusi bagi negara, bagaimana mungkin kamu akan diabaikan? Nora bertanya sambil mendongak dan menggigit kecil bibirnya. Mendengar itu, Sean pun menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Draconia memang sangat memperhatikan mereka yang berada di militer. Jika tidak, bisnis keluarga Perkins tidak akan tumbuh dan mencapai puncaknya di generasi Tuan Perkins. Namun, masalah Sean terlalu istimewa untuk bisa dijelaskan dengan gamblang hanya dalam satu hari. Dan hal-hal yang terlibat sangat kompleks dan batinnya. Banyak juga orang yang terlibat, dan bahkan Sean mungkin tidak bisa mengingat semua detail dari apa yang telah terjadi. Apalagi memberikan penjelasan yang jelas kepada Nora sekarang, ada beberapa detail yang tidak bisa Sean katakan pada Nora meski dia bisa menjelaskan padanya dengan jelas. Kudengar sahabatmu, Regina Arshard, juga hidup di kemiliteran. Apakah itu benar? Sean merenung selama 2 detik dan mengangkat kepalanya untuk melihat Nora. Ya, dia tampaknya menjadi anggota Angkatan Darat yang kamu bicarakan. Ada apa? Apa kalian benar-benar mengenal satu sama lain? Nora mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. Tidak. Aku mendengar kamu mengatakan tempo hari bahwa dia tampaknya akan diberhentikan dari Angkatan Darat. Sean menggeleng dan bertanya lagi dengan lembut. Dia bilang akan mengajukan permohonan keluar, tapi aku kehilangan kontak dengannya baru-baru ini. Dialah yang menghubungiku setiap saat, dan baik Lynette maupun aku tidak bisa menghubunginya. Nora mengangguk dan berkata lagi, entah bagaimana tak berdaya. Tentu saja, Sean tahu itu. Lagi pula, tidak semua orang bisa secara langsung menghubungi Angkatan Darat. Sebenarnya, Regina sudah melanggar aturan saat menghubungi Nora melalui telepon. Aku ingin bertemu dengannya saat dia kembali. Sean melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Ada banyak hal di kalangan Angkatan Darat di Barat Laut, termasuk hal-hal yang terjadi setelah Sean pergi yang tidak begitu jelas dia ketahui sekarang. Meskipun Theo sudah menceritakan banyak hal pada Sean, ada banyak hal yang juga tidak Theo ketahui. Begitu berada di bawah komando Sean, Theo pasti akan diawasi secara khusus oleh Odem. Nyawa Theo terancam, jadi dia tidak berani menanyakan terlalu banyak hal. Kedua, apa yang dilakukan Theo berbeda dengan apa yang dilakukan Regina. Theo, sebagai jenderal yang garang di Angkatan Darat,
hanya dituntut untuk membunuh musuh dalam pertempuran. Sebaliknya, Regina bertugas mengumpulkan keterangan. Maka, Regina harus mengetahui dan mewaspadai segala hal yang tidak diketahui Theo. Jika Sean bisa bertemu Regina, Sean pasti bisa mengetahui semua yang terjadi di kalangan angkatan darat di barat laut, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu atau kondisi saat ini. Baiklah. Saat Regina kembali, aku akan mengadakan pertemuan makan malam denganmu dan Lynette. Nora berpikir sejenak dan langsung mengangguk. Nora, aku rasa kamu lelah, jadi segeralah istirahatlah. Aku sudah mandi di hotel, jadi aku tidak perlu mengganggumu lagi. Sean perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Nora yang cantik dan tanpa celah. Nora mengangguk. Dia tersipu saat dia berkata, "Jika aku tahu itu kamu, aku seharusnya merias wajah." Melihat pakaian murahan yang dia kenakan, juga rambut yang sengaja tidak ditata, Nora merasa malu. "Tidak apa-apa. Aku menyukaimu tidak peduli seperti apa penampilanmu." Sean menatap Nora dan mengucapkan kata-kata ini tanpa sadar. "Kamu..." Wajah Nora semakin memerah. Bab 392, semuanya layak dilakukan. Sean jarang bermulut manis pada Nora. Setiap kali dia melakukannya, dia mengatakannya tanpa banyak berpikir. Nora tahu apa yang Sean katakan padanya memang semuanya tulus. "Sean, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku." Nora perlahan berdiri. Dia mengusap lembut cincin berlian mahal itu sambil bergumam lembut. "Semua yang sudah kulakukan untukmu sangat layak dilakukan. Selamat malam, Nora." Sean tersenyum dan mengangguk, melambaikan tangannya. "Selamat malam." Nora menjawab, lalu melirik kaki Sean lagi, ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu, perlahan dia berbalik dan pergi. Di ruang tamu. Setelah Nora keluar, dia berpapasan dengan May dan Ingram. "Bu, kalian sedang apa di sini?" Nora mengerutkan kening dan entah bagaimana bertanya dengan sedikit keluh. Nora, katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang terjadi di sini?" May memegang tangan Nora dan duduk di sofa. "Aku sudah mengatakan semua kebenarannya padamu. Hotel itu disewa oleh Sean, dan dia yang menyatakan cintanya padaku." Nora sedikit mati kutu karena tiba-tiba dia merasa tidak seharusnya mengatakan yang sebenarnya kepada anggota keluarga Perkins. Jika tidak, anggota keluarga Perkins tidak akan mengajukan banyak pertanyaan kepada May. "Dan kamu sudah menerima dia?" May mengangguk dan bertanya lagi. "Aku..." Nora ragu-ragu untuk menjawab. "Kamu harus menerimanya." "Kenapa kamu tidak menerimanya?" Apa yang dikatakan May selanjutnya membuat Nora tercengang. Apakah ini masih May? Apakah May akan mengatakan sesuatu seperti itu? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bertanya bagaimana Sean mampu menyewa hotel itu. Apakah dia punya hubungan dengan pemilik hotel? Jika tidak, tim eksekutif Hotel Lakeside tentu tidak akan menyinggung keluarga Eason demi dia. Sekarang, mereka telah membuat jengkel keluarga Eason. Tidak peduli bagaimana May berpikir, Nora tidak tahu apa yang terjadi dalam masalah ini. Dia bahkan merasa tim eksekutif Hotel Lakeside Hotel bodoh karena telah menyinggung keluarga Eason demi Sean. "Bu, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi." Singkatnya, terlepas dari apapun, Sean bukannya tidak berguna seperti yang kalian pikirkan. Dia. Nora tidak bisa menghindar untuk memikirkan masa lalu yang baru saja Sean ceritakan. "Ada apa dengannya?"
May langsung duduk tegak dan menginterogasi. Dia tidak ada. Jangan bertanya lagi. Bagaimanapun, kamu tidak bisa lagi memandang rendah dia. Nora ragu-ragu selama 2 detik, tapi tetap tidak memberitahu May apa yang dikatakan Sean. Meskipun May adalah ibu kandungnya, Nora merasa semakin sedikit orang yang tahu hal-hal tentang Sean semakin baik. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku juga tidak tertarik untuk mengetahui masalah antara kamu dan dia. Namun Nyonya Perkins bersikeras untuk mencari tahu. Andaikan Sean benar-benar mampu mengubah kesan keluarga Perkins terhadapnya. Dalam hal ini, keluarga Perkins mungkin setuju kalian berdua berkencan. Jika Hawk mendapatkan kesempatan untuk mendahuluinya, kamu tidak akan punya peluang untuk mengatakan apapun meski kamu menginginkannya. Kata May dengan menyilangkan tangan, berusaha membuat Nora jujur padanya. Aku tahu. Selamat malam, Ibu dan Ayah. Nora berhenti sejenak, kemudian bangkit dan kembali ke kamar tidurnya. Setelah kembali ke kamarnya, Nora bermaksud untuk menelpon Nyonya Perkins. Namun, apa yang bisa dilakukan Nora jika menelpon Nyonya Perkins? Apa Nora perlu memberitahu keluarga Perkins betapa hebatnya Sean dulu di militer? Itu tidak ada gunanya. Maka, Nora ragu-ragu dan meletakkan telepon itu. Dia tidak yakin apa yang akan dilakukan keluarga Perkins, dan dia tidak berhak ikut campur. Saat ini, di rumah Perkins. Sebagai kediaman Nyonya Perkins, biasanya rumah itu sangat sepi, dan rumah itu cocok untuk kehidupan pensiun. Namun dalam 2 hari ini, kediaman Perkins sibuk luar biasa. Masalah grup Acton dan pengakuan Sean menumpuk, membuat keluarga Perkins sibuk akhir-akhir ini. Biasanya, ketika ada sesuatu yang tidak beres, anggota-anggota keluarga Perkins akan datang ke kediaman Perkins untuk membahas banyak hal. Namun, malam ini tidak ada seorang pun yang berbicara. Keluarga Perkins saling memandang dan tidak tahu bagaimana memulai topik. Yates, kamu lebih akrab dengan Tuan Eason. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, Nyonya Perkins yang berbicara lebih dulu dan bertanya pada Yates. Nenek, ini. Yates tergagap karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hawk pun tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Aku ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, Tuan Eason telah mengumumkan kepada publik bahwa dia akan menyatakan cintanya kepada Nora di atap Hotel Lakeside pada tanggal 9. Namun mengapa bukan dia yang menyatakan cinta pada Nora? Apakah dia mengolok-olok keluarga Perkins? Wajah Nyonya Perkins terlihat murung. Bab 393, Ratapan. Nenek, jangan marah. Ya, pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Yates menyeka dahinya dan buru-buru menjelaskan. Kesalahpahaman. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, dan sekarang kamu mengatakan kepadaku itu kesalahpahaman? Ketika Nyonya Perkins mendengar penjelasan Yates, dia merasa semakin tidak puas. Nenek, mungkin ini benar-benar kesalahpahaman. Meskipun yang menyatakan cintanya pada Nora bukan Tuan Eason, tapi mungkin juga bukan Sean. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Fanny mengambil alih pembicaraan dan berkata sambil mendengus dingin. Apa maksudmu? Nyonya Perkins menoleh untuk melihat Fanny. Nenek, coba pikir. Berapa biaya untuk menyewa seluruh Hotel Lakeside? Aku rasa itu setidaknya beberapa miliar. Mungkin semuanya hampir 21 miliar rupiah. Tidak mungkin Sean bisa punya uang sebanyak itu. Jika dia benar-benar punya uang sebanyak itu, dia tidak akan mengandalkan keluarga Perkins. Fanny mengerutkan bibirnya saat berbicara dengan nada menghina. Mendengar itu, anggota-anggota keluarga Perkins diam-diam mengangguk setuju.
Mereka benar-benar tidak percaya Sean punya lebih dari 21 miliar rupiah. Mungkinkah Nora menipu kita? Jika ada orang lain yang menyatakan cinta pada Nora, mengapa orang itu menghilang? Selain Sean, aku tidak bisa memikirkan orang yang lain. Nyonya Perkins bukan orang bodoh. Sekarang dia punya semua bukti. Kali ini dia tidak dengan mudah mempercayai Fanny dan yang lainnya. Nenek, kalaupun orang itu Sean, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Bagaimanapun, aku sungguh tidak percaya Sean telah menyewa hotel Lakeside. Mari kita tanya Tuan Ethan dulu dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Hampir semua orang setuju dengan apa yang Fanny katakan. Itu karena semua orang bingung dan ingin mencari jawabannya. Jika Sean capable dan lebih berkuasa daripada keluarga Ethan, mereka benar-benar harus mempertimbangkan kembali keputusan yang mereka ingin Nora ambil. Karenanya, anggota-anggota keluarga Perkins cukup terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di kediaman Ethan di kota Riverfall, Hawk dan Boyce sedang duduk di sofa dengan wajah murung. Setelah Boyce kembali dari hotel, dia menghubungi para tamu yang telah diundangnya dan meminta maaf secara pribadi. Boyce menghela nafas lega sesaat setelah dia menyelesaikan semua panggilan itu. Apa yang terjadi di sini? Boyce berteriak pada Hawk. Ayah, aku tidak tahu. Hawk mengertakkan giginya, dan dia diliputi rasa frustasi. Kamu tidak tahu? Kamu benar-benar manusia gagal. Mengapa kamu selalu membuatku marah? Kamu tak tahu apa-apa selain bersenang-senang sepanjang hari. Katakan apa lagi yang kamu tahu? Boyce memelototi Hawk dan mengumpat. Semakin dimarahi, Hawk semakin marah. Hawk menundukkan kepalanya dan melihat ponselnya sebentar sebelum mendongak dan berkata, Ayah, Yates mengatakan seseorang yang hari ini menyatakan cintanya pada Nora mungkin adalah Sean. Mendengar Hawk berkata seperti itu, Boyce seketika mematung dan mengerutkan kening. Sean yang cacat itu? Boyce agak bingung dan menatap Hawk lalu bertanya. Ya, itu orangnya. Hawk menggertakkan gigi karena semakin marah. Boleh saja Hawk kalah dari siapapun, tapi kalah dari Sean akan membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Benarkah? Tanya Boyce sambil sedikit menyipitkan matanya. Sudah pasti benar. Yates tidak akan berani membohongiku. Hawk menggeleng-gelengkan kepalanya dan terdengar yakin. Tunggu sebentar. Biarkan aku berpikir. Boyce mengulurkan tangan dan mengusap lembut pelipisnya sambil memikirkan sesuatu. Prok! Beberapa detik kemudian, Boyce membuka matanya dan bertepuk tangan. Itu dia! Boyce tiba-tiba memperlihatkan senyuman sinis di wajahnya. Malam semakin larut. Beberapa orang telah mematikan lampu dan pergi tidur. Beberapa orang bekerja lembur untuk mendapatkan lebih banyak uang, sementara yang lain mabuk-mabukan di bar. Pada saat yang sama, di tempat yang berbeda, hal yang berbeda sedang terjadi. Saat ini, di ibu kota. Di dalam sebuah ruangan, dua orang pria paruh baya duduk berseberangan saling berhadapan. Keduanya terlahir dengan wajah yang tampan dan tubuh yang kokoh. Mereka sama-sama berwajah persegi dan terlihat garang. Setelan formal membuat dua pria itu terlihat lebih ramah. Perang di barat laut sangat intens, dan beberapa klan besar di utara sudah menetapkan hati mereka untuk kembali. Draconia sangat besar dan tidak pernah kekurangan pria dan wanita yang penuh semangat. Meskipun tentara mudah didapat, tapi seorang jenderal yang ulung sulit ditemukan. Saat ini, tidak ada seorang jenderal pun yang tersedia untuk memimpin Draconia. Seorang pria paruh baya berdiri di dekat jendela dengan tangan di belakang punggung,
bergumam. Dia terdengar kesal. Klan-klan utara mendesak kita dengan mengancam dan telah menghancurkan beberapa pertahanan kita. 2 serangan lagi, dan mereka akan bisa langsung menduduki tanah Draconia. Begitu mereka sampai ke titik itu. Pria paruh baya lainnya juga bergumam. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ruangan menjadi hening setelah 2 pria paruh baya itu berbicara. Di masa lalu, ada seorang jenderal hebat Sean Lane yang menjaga barat laut. Hanya pejuang nasional seperti dia yang bisa menaklukkan dan memenggal jutaan musuh dan mendamaikan perang. Klan-klan utara sama sekali tidak berani melawan Sean dan melanggar Draconia. Sayang sekali Sean Lane, sang jenderal terhebat, telah menghilang dari Draconia. Pria paruh baya yang berdiri di dekat jendela berbicara dengan penuh penyesalan sambil terisak.